Selamat siang Bu Dami dan teman-teman sekalian. Hari ini saya Vincent dari Angkatan 4 pagi. Saya akan mereview hasil bacaan skripsi yang telah saya baca. Judul skripsinya itu analisis kesalahan penggunaan pelengkap arai dan cui dalam kalimat bahasa Mandarin. Penulis skripsi itu Nelly Juwita Sijabat, tahun penulisnya itu tahun 2012. Abstrak dan latar belakangnya itu adalah judul tesis ini adalah analisis kesalahan siswa dalam menggunakan pelengkap arai dan cui dalam bahasa Mandarin. Pelengkap arai dan cui adalah tata bahasa yang sulit tetapi sering digunakan oleh mahasiswa dan menggunakan komplemen arai dan cui sehingga sering membuat kesalahan. Penulis ingin mengetahui fenomena ini dan menjadikannya sebagai latar belakang penelitian. Kata kuncinya itu adalah pelengkap arai dan cui, kata secara analisis. Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah bagaimana bentuk kesalahan yang dilakukan mahasiswa semester 4 program studi sastra Cina Universitas Sumatera Utara terhadap penggunaan pelengkap arai dan cui. Yang kedua, apakah faktor penyebab kesalahan penggunaan pelengkap arai yang dilakukan mahasiswa semester 4 program studi sastra Cina Universitas Sumatera Utara. Tujuannya itu adalah untuk menjelaskan bentuk kesalahan yang dilakukan mahasiswa semester 4 program studi sastra Cina Universitas Sumatera Utara terhadap penggunaan pelengkap arai. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab kesalahan penggunaan pelengkap arai yang dilakukan mahasiswa semester 4 program studi sastra Cina Universitas Sumatera Utara. Tinjau pustaka yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah penulis mengambil intisari tata bahasa Mandarin karya Yang Chunyun tahun 2005, di mana skripsi ini berjudul analisis kesalahan mahasiswa Vietnam terhadap pelengkap arai, yaitu pelengkap derajat, pelengkap akibat, pelengkap potensial, pelengkap frekuensi, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga mengambil hasil penelitian dilakukan oleh Kang Mei Zhi dengan judul penelitian seru Cinta Hayulai Ho Cui Zuo Cui Xiang Pui Isie Wenti dalam jurnal Shanghai Sufanta Shui tahun 2003. Di dalam jurnal tersebut, Kang Mei Zhi membahas pelengkap arai dan cui yang menunjukkan perubahan arah atau gerak suatu tindakan dan juga perubahan suasana hati maupun perasaan. Metodologi penelitian dalam skripsi tersebut adalah yang pertama, metode penelitian menggunakan deskriptif. Yang kedua, teknik pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka, observasi lapangan, dan angket atau kuesioner. Penulis menggunakan studi pustaka yaitu mengumpulkan data-data dari buku referensi yang berkaitan dengan analisis kesalahan penggunaan pelengkap arai dan cui. Yang kedua, penulis mengamati langsung ke objek penelitian yaitu mahasiswa semester 4 program studi sastra Cina Universitas Sumatera Utara. Yang ketiga, penulis akan menggunakan kuesioner model tertutup di mana angket itu akan diserahkan kepada mahasiswa semester 4 program studi bahasa Mandarin Universitas Sumatera Utara. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan adalah penulis akan menemukan jawaban kuesioner mahasiswa semester 4 program studi sastra Cina Universitas Sumatera Utara sebanyak 42 mahasiswa. Data sekunder itu adalah penulis mengambil intisari data bahasa Mandarin karya Yang Chunyun tahun 2005. Penulis mengambil isi buku Han Yiqiao Cheng, lalu mengambil jurnal-jurnal bahasa Mandarin. Yang keempat, mengambil skripsi bahasa Mandarin. Kesimpulan yang terdapat dalam skripsi tersebut adalah penulis menemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang melakukan kesalahan dalam penggunaan pelengkap arai dan cui dalam kalimat bahasa Mandarin. Hal ini karena mahasiswa tidak memperhatikan penggunaan pelengkap arai berdasarkan siapa pembicara atau titik tumpu suatu tindakan, berdasarkan jenis atau keadaan objek atau letak pelengkap arai dan cui dalam sebuah kalimat, dan juga berdasarkan kelebihan penggunaan pelengkap arai dan cui dalam kalimat. Selain itu, mahasiswa juga harus memperhatikan fungsi arai dan cui sebagai kata kerja, penghubung kata kerja maupun sebagai pelengkap arai. Sekian dari saya, terima kasih.